Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sobat teknik, ini saya mau mereview dan juga menguji coba bagaimana meter saw yang merek Ryu ini 7 in, yang mana asal utamanya adalah untuk motong alumini. Jadi karena untuk motong alumini, bagaimana apakah bisa diganti dengan pisau besi, dan dalam video ini nanti akan saya uji coba dua mata pisau besi 7 in ini dipasang digantikan di meter saw alumini ini, mana yang lebih tajam dan mana yang lebih lebih pas, tidak mengkhawatirkan untuk dipakai kerja. Baik, langkah yang pertama kita harus mengganti pisaunya ini. Untuk membuka ini kita membutuhkan kunci L ukuran 6. Kita buka. Untuk membukanya searah jarum jam, dan untuk mengunci biar tidak ikut berputar, nah ini kan ikut berputar, ini di belakangnya ini, di sini, nah, di belakang ini ada pentil, istilahnya, pokoknya ada pengunci, ditekan, set, nah, nanti ini nih udah tidak ikut berputar searah jarum jam. Kalau sudah kendor baru kita keluarkan. Nah, ini murnya, terus ini penguncinya, pengunci asli, pengunci punyanya alumini ini kita taruh, ini nanti tetap dipakai. Jadi yang dua ini sama mur ini sama pengunci tetap dipakai. Kita mengeluarkan ini, caranya kita turunkan, terus kita tahan. Nah, udah, kalau gini udah kita turunkan. Nah, yang perlu jadi perhatian ini adalah mata pisau alumini. Yang perlu fokus adalah ini teman-teman ya, kita lepas dulu karena ini adalah untuk mata pisau alumini, dan kalau dipasangkan di besi ini tidak muat. Nah, ini karena lubangnya lebih kecil ya, ini tidak muat ya, tidak muat. Karena tidak muat, saya sudah menyiapkan penguncinya, yaitu ini saya pesan di tukang bubut. Jadi ini sebagai pengganti yang aslinya ini. Jadi ini aslinya, diameternya lebih besar, terus saya bawa ke tukang bubut. Nanti bisa dicari di deskripsi ya kalau minat beli. Terus caranya kita pasang lagi, kita pasang yang ini tadi ya, yang untuk pisau besi kita pasang, terus pisaunya kita masukkan. Nah, ini harus pas. Nah, ini pas rapat ya teman-teman, jadi tidak goyang sama sekali. Baru kalau ini kita sudah bisa menurunkan ini, nah baru kita kunci pakai yang aslinya. Aslinya ini sebagai pengunci harus sampai pas klek, terus baru kita mur. Untuk mengencangkan kebalikan arah jarum jam, pasti teman-teman sudah paham ya. Oke, kita kencangi. Ini teman-teman harus kencang ya. Udah cukup. Nah, saatnya kita uji coba teman-teman ya. Ini kita pinggirkan dulu, kita uji coba. Yang pertama saya akan memotong sebagai uji coba untuk ini alumini ukuran 2x2 2 cm 2,2 kali 2,2. Jadi ini alumini 2,2, apakah mampu untuk dipotong? Kunci
nanti juga akan saya coba untuk memotong besi ya teman-teman. Ini sementara ini alumini dulu. Kita coba. Nah, ini teman-teman, untuk alumini ukuran 2x2 ternyata tidak bisa sampai putus ya. Nah, kurang sedikit. Nah, ini kurang sedikit teman-teman. Solusinya nanti ada saya tunjukkan. Solusinya ini kan kurang sedikit, tidak bisa putus ya. Ini padahal ukuran 2,2 kali 2,2, apalagi ukuran 3 atau di atasnya. Nah, sekarang solusinya saya tunjukkan. Ini ada dua teman-teman solusinya. Yang pertama ini di depannya ini karena kan perkenaannya ini kan kurang ke tengah ya, kurang ke tengah, jadi kurang ke tengah sini perkenaan objeknya, makanya di depannya dikasih penyangga. Nah, dua ini kasih penyangga, terus disekrup dari belakang. Nah, nanti otomatis objeknya otomatis dari sini. Nah, karena dikasih penyangga, objeknya otomatis dari sini teman-teman. Nah, kita coba ya. Kalau sini nanti otomatis dia akan perkenaannya akan lebih ke atas, lebih ke depan maksudnya. Akhirnya dia bisa memotong. Nah, kalau saya ada dua cara tadi, ini ditaruh di penyangga sini atau bawahnya dikasih alas, jadi lebih naik posisinya. Nah, kasih alas saya buat triplek yang ukurannya ini berapa ini ya, 0,5 mili. Terus saya taruh di atasnya sini, jadi dua sisi di atasnya sini. Tujuan utamanya ini adalah biar objeknya ini lebih naik. Nah, kita coba ya teman-teman. Tadi kan tidak putus ini ya. Nah, masih ada sisa ini yang belum putus. Kita coba kalau kita ganjal, apakah dia mampu memutuskan dengan sempurna. Nanti juga akan saya uji coba dengan besi. Nah, kita coba. Nah, ternyata berhasil teman-teman. Nah, ini bisa putus dengan sempurna ya. Nah, dengan sempurna potongannya. Kalau pakai mata gerinda alumini kan lebih tebal ya mata gerindanya, sehingga berkurangnya ini lebih banyak. Terus sampahnya juga lebih kasar. Tapi kalau pakai mata gerinda besi, ini hasilnya juga sama rapinya. Terus sampahnya lebih lembut, berkurangnya ini lebih sedikit. Kalau pakai mata gerinda alumini biasanya sampai 0,2, toleransinya kita 0,2, kalau ini tidak sampai. Nah, sekarang kita coba motong besi ya teman-teman. Ini besi sudah saya siapkan, besi ukuran 2x4 ya, 2x4 ya teman-teman, 2x4, terus tebalnya 1 mili. Nah, ini saya tebalnya 1 mili ya teman-teman. Kita coba potong. Saya mau nyoba motong 50 cm.
kita siku 50 cm. Nanti apakah berhasil terpotong, kita paskan. Jangan lupa dikunci teman-teman, selalu dikunci biar tidak geser atau aman. Dan jangan lupa selalu memakai pengaman pribadi, kacamata ataupun sarung tangan, itu wajib. Oke, kita akan coba untuk memotong ya. Kita ganjal dulu yang sini. Ini besi ukuran 2x4 tebal 1 mm menggunakan mata gerinda merek Kentaro. Kita coba ya teman-teman. Nah, berhasil teman-teman, ternyata bisa terpotong dengan sempurna. Nah, bisa terpotong dengan sempurna ya. Ini 2x4 tebal 1 mili. Sangat rapi teman-teman. Ini pas kalau kita mau bikin railing tangga dan sebagainya dengan jumlah pemotongan yang banyak, dengan siku yang simetris, ini cocok ini teman-teman. Nah, ini kita nyoba satu pisau satunya teman-teman. Tadi saya sudah menjanjikan perbedaan Kentaro yang harganya saya beli di toko teknik itu 15.000 sama yang ini di toko 20.000 yang ini. Nah, Unico. Kita coba ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengganti mata pisau selalu dicabut ya teman-teman, arus listriknya biar aman. Untuk mengganti kita pakai kunci L. Jangan lupa searah jarum jam. Sip. Nah, ini kita ganti pisaunya ya teman-teman. Awalnya saya pakai Kentaro 7 in sama 180 kali 1,6 tebalnya kali 22,2 mm diameternya. Nanti saya jelaskan rasanya, feel-nya pada saat memotong itu enak mana, rekom mana ya teman-teman. Ini ketebalannya kalau Kentaro tadi 1,6, ini sama 180 1,6 terus 22,2 persis teman-teman ya. Maksimal RPM-nya 8.500 sama. Tapi kita coba saja ya. Nanti akan saya ceritakan rasanya rekom mana. Soalnya untuk pemotongan besi itu harus benar-benar gerindanya harus benar-benar aman ya teman-teman. Nanti di akhir video saya jelaskan kesimpulannya. Kalau meter saw untuk alumini terus diganti mata pisau besi itu recommended apa tidak, nanti akan saya jelaskan di video. Harus kencang teman-teman ya. Kita pastikan lagi. Dah. Baik teman-teman, kita coba mata pisau merek Unico. Kita ukur lagi dengan ukuran yang sama karena saya mau bikin project 50 cm. Oke.
Terus kita siku biar lurus. Kita paskan, jangan lupa selalu dikunci teman-teman, biar tidak lari, sekencang mungkin. Nah, kita tadi pakai Kentaro, sekarang pakai Unico. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terpotong juga teman-teman. Nah, nanti akan saya ceritakan, ternyata perbedaannya luar biasa teman-teman. Perbedaannya pisau yang pertama tadi, ini saya ceritakan teman-teman, pisau yang Unico ini dengan harga di bawahnya Kentaro sedikit, ini justru saya beli 20.000 di toko bangunan, tapi kalau di online lebih murah. Ini 15.000 di toko bangunan, kalau di online 12 atau sekitar 12. Tetapi ini jauh lebih enak untuk memotong, ini jauh lebih cepat teman-teman. Dengan besi ketebalan 1 mm ini jauh lebih tajam. Makanya di deskripsinya saya lihat sangat tajam. Ternyata benar, enggak bohong, ini sangat tajam. Jadi pada saat ini motong ini tidak perlu menekan sedikit demi sedikit, langsung ditekan terus sampai terpotong, itu aman. Tapi kalau ini tidak berani teman-teman, saya tadi deg-deg gitu ya, gimana ya, ketir-ketir rasanya, mampu apa enggak, khawatir ini pecah ya. Tadi nggak begitu tajam ya, ada saat dedet gitu, jadi getarannya sangat tinggi. Kalau ini percikan apinya juga sangat tinggi. Tapi kalau pakai ini percikan apinya nggak terlalu banyak, cepat terpotong dan sangat tajam. Nah itu teman-teman, intinya kesimpulannya, kalau Anda modif meter soal mini ini dengan pemotong besi atau cutting off yang ukuran 7 mili, wajib pakai pisau yang sangat tajam teman-teman. Yang lebih recommended adalah yang terbuat dari bahan besi. Ada namanya bull, itu dari bahan, memang harganya luar biasa, 200 ribuan satu ini pisau. Tapi dia diklaim bahwa ini tidak bisa berkurang, jadi diameternya tidak bisa berkurang karena bahannya adalah dari besi. Beda dengan ini kan sama dengan yang pemotong dari tangan ini ya, jadi makin lama makin berkurang. Nah ini tadi motong satu ya, ada bekasnya sedikit. Yang perlu diperhatikan teman-teman, karena ini pemotongnya ini makin lama makin berkurang, otomatis dia untuk makin lama dia tidak bisa semakin memotong atau perkenaannya kurang pas ya. Jadi kalau motong, jadi nanti otomatis harus apa ya, ini di alasnya ini ditambahi ya teman-teman. Nah itu teman-teman, feel-nya, rasanya memotong pakai mata potong Unico sama Kentaro jauh lebih tajam, ini jauh lebih nyaman. Ati itu tatak, orang Jawa bilang begitu, jadi ditekan masih aman. Tapi kalau ini, waduh, nggak berani melanjutkan teman-teman. Saya buka ya, saya lihat hasilnya, bekasnya ini seperti apa. Saya cabut dulu. Jadi kalau pakai ini teman-teman, enaknya itu bikin sudut-sudut, motong sudut itu aman. Tapi kalau teman-teman sudah ahli atau sudah mahir pakai
potong tangan ya enggak masalah, tapi untuk pekerjaan kan biasanya lebih cepat ya teman-teman kalau pakai meter saw. Kita lihat bekasnya teman-teman ya. Duh, ini beda, teksturnya juga beda teman-teman. Ini kayak kain, kayak lembut gitu ya, tapi ini kan jelas untuk ngasah ini lebih, kesannya lebih tajam memang yang Kentaro ini. Ya itu tadi, ketika dibuktikan rasanya itu memang sangat jauh beda. Kemarin saya coba teman-teman, ini tidak dikasih alas ini, jadi tidak dikasih ini, itu rasanya lebih neredek, gak berani melanjutkan. Terus tadi saya bilang ini diganjal di depannya ini ya teman-teman, biar perkenaannya waktu motong ini bisa kan lebih maju. Tapi ternyata secara teori ini perkenaan pisau ini kan agak di depan, karena agak di depan itu impactnya agak di depan, otomatis ketajamannya juga berbeda. Artinya ini harus menekan getarannya lebih tinggi, tapi kalau perkenaannya agak jauh di belakang sana itu lebih nyaman karena dia putarannya kan ke sana, jadi nekan dan mendorong itu jauh beda teman-teman. Itu teman-teman, kalau teman-teman punya teori lain dalam pemotongan besi pakai meter saw, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak terjawab di kolom komentar, saya jawab melalui WA. Ingat, kalau beli ini saya cantumkan di deskripsi ya, ini saya beli di mesin bubut, pesan di mesin bubut. Kalau di tempat teman-teman dekat mesin bubut, pesan saja. Kalau jauh, oke, saya siap untuk memesankan. Itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.